Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuklah ke pertemuan kedua untuk materi resensi, yaitu memahami kaidah kebahasaan di teks resensi. Kaidah kebahasaan teks resensi ini ada 11. Pertama, verba aktif, verba pasif, nomina atau kata benda, kemudian konjungsi atau kata sambung, kalimat saran, kata sapaan, sinonim antonim, pronomina atau kata ganti orang, adjektiva atau kata sifat, proposisi atau kata depan, dan ada kalimat, mungkin ini kalimat minim dan kalimat majemuk, kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Baik, verba ini atau kata kerja ini sudah sering kita bicarakan sebelumnya ya. Dari awal bertemu dengan Ibu di kelas 10, verba ini merupakan kaidah kebahasaan di berbagai jenis teks. Ya, verba atau kata kerja. Ya, ini yang di sini di teks resensi adanya kata kerja mental. Ciri-cirinya tentu verba ini berfungsi sebagai predikat, makna inheren perbuatan aksi, bermakna keadaan, tidak dapat diberi prefixer. Misalnya kalau mati, termati, suka, tersuka. Nah, itu tidak ya, tidak bisa. Tidak dapat bergabung dengan kata bermakna kesangatan, contohnya agak, sangat, sekali. Misalnya, sangat mati, agak mati, sekali mati, tidak boleh ya, tidak bisa. Kalau bisa itu berarti bukan verba. Kemudian contoh verba mental ini menyangkut apa yang dilakukan oleh hati begitu ya. Seperti menarik, menyukai, menikmati, menyelami, menyadari, mengejutkan, memikat, dan bahagia. Banyak lagi ya, menolak begitu. Menerima. Jadi apa yang kata kerja yang tidak terlihat oleh mata. Jenis verba dari segi bentuknya ada verba asal, yaitu verba tanpa afik atau tidak ada imbuhan. Kemudian ada verba turunan. Verba asal ini ada datang, mandi, tidur. Sedangkan turunan ada apik wajib, apik mana suka, reduplikasi, kompositum. Contohnya, apik itu imbuhan ya, begitu. Apik wajib itu imbuhan yang memang dia menempel dengan kata tersebut. Contohnya juang, itu itu pasti nempelnya ke juang gitu, atau juang itu pasti nempelnya ke apik ber gitu. Karena tidak ada menjuang, terjuang, tidak ada. Sua juga, dia wajibnya ke apik bersua. Karena tidak ada mensua, disua gitu. Nah, kalau apik mana suka, dia bisa menempel kemana saja. Kemudian reduplikasi atau kata ulang, dan kompositum atau kata majemuk. Kemudian ada verba aktif dan verba pasif. Aktif, subjeknya melakukan pekerjaan, sedangkan pasif adalah objek yang melakukan pekerjaan. Ini pun sudah sering kita pelajari. Kemudian kaidah untuk membentukkan kalimat pasif dan kalimat aktif. Boleh lihat contoh bagaimana kaidah ini. Ini kaidah keduanya. Oke, perhatikan, baca baik-baik.
Ya, kemudian bentuk pasif adversatif predikatnya memakai imbuhan ke-an. Contoh, orang tuanya mengetahui soal itu. Soal itu diketahui orang tuanya. Soal itu ketahuan orang tuanya. Berarti itu ke-an di sini termasuk verba pasif adversatif. Gitu. Boleh perhatikan ya contoh-contoh berikut. Yang ketiga adalah nomina atau kata benda. Ada nomina dasar dan ada nomina turunan. Perhatikan bagian berikut. Nomina dibagi atas dua, dasar dan turunan. Dasar ini ada dasar umum dan dasar khusus. Dasar khusus dibagi lagi. Tempat, atas, bawah, geografi, penggolongan butir, helai, biji, misalnya gitu. Kemudian ada diri, orang, misalnya nama Tini, Rudi, gitu ya. Kemudian kekerabatan, kakak, adik, bibi. Kemudian hari, Senin, Selasa. Nah itu, jadi hari ini termasuk kata benda. Kata benda dasar khusus. Sedangkan nomina juga ada yang turunan. Turunan itu dibentuk oleh 3. Afiksasi atau imbuhan, reduplikasi atau kata ulang, dan kompositum atau kata majemuk atau pemajemukan. Boleh diperhatikan ini nomina turunan proses afiksasi. Ingat, proses afiksasi ini mengubah jenis kata. Begitu ya. Contoh, darat, mendarat, daratan. Darat ini kata benda, mendarat jadi kata kerja. Daratan kembali menjadi kata benda. Begitu. Benda, kerja, benda lagi. Perhatikan, ya ini masih afiksasi yang menggunakan imbuhan peng. Ini nanti yang harus diisi di LKPD-nya ya. Ini nanti soal-soal yang ada di LKPD. Yang keempat adalah konjungsi atau kata sambung. Ada konjungsi penerang, temporal, dan penyebab. Konjungsi itu dibagi dua. Ada konjungsi koordinatif dan konjungsi subordinatif. Berikut konjungsi koordinatif. Ini pun sudah Ibu jelaskan berkali-kali tentang konjungsi koordinatif dan subordinatif. Kalau yang subordinatif tuh ada klausa di dalam klausa. Seperti itu. Kemudian ada konjungsi korelatif. Ada 8 konjungsi korelatif ini pasangannya tidak bisa diganti. Contoh, baik dengan maupun merupakan konjungsi korelatif yang pasangannya tidak bisa diganti. Kemudian ada konjungsi antar kalimat. Yang kelima, kaidah kebahasaan kelima adalah pernyataan saran atau rekomendasi. Ini pernyataan saran dan rekomendasi ini di tag resensi ada di akhir dari resensi. Begitu.
Biasanya menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, jangan ini, hendaknya harus begini. Nah, itu kalimat-kalimat saran. Kata-kata saran. Kemudian yang keenam adalah kata serapan atau kosakata baru. Ini kalian sudah tahu di dalam resensi mungkin ada kata istilah asing atau kosakata asing. Anda harus mencari artinya di kamus ya, atau di kamus digital di internet bisa. Kemudian ada sinonim dan antonim. Sinonim ini persamaan kata dan antonim ini adalah lawan kata. Ini nanti ada soalnya di LKPD. Kemudian yang ke-8, pronomina persona atau kata ganti orang. Ada orang pertama, kedua, dan ketiga. Ada tunggal, ada jamak. Begitu. Kemudian yang ke-9 adalah adjektiva atau kata sifat. Kata yang memberikan keterangan lebih khusus tentang sesuatu yang dinyatakan oleh nomina dalam kalimat. Adjektiva yang memberikan keterangan terhadap nomina berfungsi atributif. Perhatikan ini jenis-jenis adjektiva. Ada adjektiva perilaku semantik, ada adjektiva perilaku sintaktis. Yang semantis bertaraf dan tidak bertaraf. Yang bertaraf itu memberikan sifat, ukuran, warna, waktu, jarak, sikap batin, dan cerapa. Cerapa itu berdasarkan panca indera ya, misalnya visual, gelap, terang, audio, berisik, ribut, sunyi, penciuman, bau, wangi, perabaan, kasar, halus, lembut, dan cita rasa, lidah, lezat, pahit, tawar. Nah, itu. Sedangkan perilaku sintaksis adalah fungsi atributif dan fungsi predikatif. Ini ada penjelasannya, silakan dibaca baik-baik. Ya, frasa adjektiva. Ini nanti soalnya di LKPD. Yang ke-10 adalah preposisi atau kata depan. Di, ke, dari, untuk. Nah, seperti itu adalah kata depan. Ingat, dalam sebuah kalimat yang baik, kata depan itu tidak boleh mengawali sebuah kalimat. Apabila kata depan mengawali sebuah kalimat, subjeknya gugur. Ada preposisi tunggal berupa kata dasar, ada preposisi berapik atau berimbuhan, ada preposisi berdampingan, dan ada preposisi berkolerasi. Nih, preposisi berkolerasi ini temennya atau pasangannya tetap. Ya, contohnya antara titik-titik dan titik-titik. Antara Bandung dan Sumedang misalnya gitu ya. Itu memang berkorelasi antara dan, antara dengan. Kemudian irisan antara preposisi dan konjungsi. Ini preposisi di, ke, dari, pada. Preposisi dan konjungsi. Dia bisa jadi preposisi, bisa jadi konjungsi. Karena sudah sejak sebelum. Nih, irisannya. Sedangkan konjungsi banyak ya, tadi banyak. Ini contohnya aja di sini. Meskipun, walaupun, kalaupun, walaupun, sedangkan, dan sebagainya banyak konjungsi ini. Nah, cuma kita lihat irisannya yang karena, sesudah, sejak, sebelum ini tergantung dari kalimatnya.
dia bisa preposisi, bisa jadi konjungsi. Jadi konjungsi apabila dia menggabungkan dua kalimat, menjadi preposisi apabila dia ada di depan kata gitu ya. Kemudian yang ke-11 adalah kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks atau kalimat tunggal, kalimat yang hanya memiliki satu subjek dan satu predikat. Sedangkan objek, pelengkap, keterangan, sifatnya mana suka. Sedangkan kalimat majemuk atau kompleks tentu adalah yang sudah memiliki dua subjek atau dua predikat atau lebih, begitu ya. Yang dihubungkan oleh konjungsi. Apabila dihubungkan oleh konjungsi koordinatif, maka menjadi kalimat majemuk koordinatif. Apabila digabungkan oleh konjungsi subordinatif, maka menjadi kalimat majemuk subordinatif. Baik anak-anak, burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih.